Shalom sahabatku, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam YouTube saya bersama Tuhan setiap hari. Malam ini saya akan mencoba membawakan atau membahas tema mengenai jangan menilai keburukan orang lain di masa lalu, atau jangan menilai menghakimi keburukan orang di masa lalu. Karena sekarang kita lihat aja ya, kita lihat di media sosial, di Facebook terutama itu, orang bisa saling caci mencaci, orang bisa menghakimi, orang bisa menghina dengan semena-mena tanpa mengetahui kebenaran atau kehidupan orang yang menjalaninya. Lucu sekali kan? Ya. Lalu banyak sekali di luar sana teman kita yang menghakimi temannya sendiri apabila dia di masa lalu hidup dalam kondisi buruk, melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Padahal kita hidup di dunia ini untuk saling sawang sinawang, saling menghargai, saling introspeksi, saling menghormati. Tetapi bukan berarti kita bisa semena-mena atau memilih hak untuk berkomentar yang negatif, menilai hal yang buruk di masa lalu orang lain. Karenanya saya akan mencoba untuk membahas ini satu persatu. Yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang sudah mereka lewati. Baik atau buruk, benar atau salah keputusan yang diambil seseorang, bukan hak kita untuk memberikan penghakiman. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang sudah pernah mereka lalui dalam hidup. Jadi kita nggak berhak tuh menilai atau menghakimi orang lain. Ya, ada yang lebih berhak, yaitu Tuhan Yesus. Seperti di Yohanes 12 ayatnya 47 dikatakan seperti ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sudah diajari oleh Yesus dalam Alkitab bahwa jangan menghakimi orang lain. Lalu yang kedua adalah belum tentu kita bisa menjalani hidup mereka. Benar nggak sahabat? Belum tentu kita bisa menjalani hidup seperti mereka. Jadi sangat mudah untuk mencela orang lain, itu sangat gampang sahabat. Di dunia ini mencela orang lain itu sangat gampang. Menghina orang lain sangat gampang. Tetapi kita belum tentu sanggup menjalani kehidupan mereka. Sebab setiap orang diberikan anugerah dan cobaan yang berbeda. Masing-masing semua punya kesanggupan yang berbeda. Yang ketiga, belum tentu kita lebih baik. Benar tidak? Belum tentu kita lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya, kalian, sahabatku, bukan manusia sempurna. Kalau seseorang punya kekurangan dan melakukan kesalahan, begitu juga dengan kita. Pasti punya kesalahan dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna. Lukas 6 ayat 37 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi lebih baik kita hidup di dalam
hal-hal yang baik, mengampuni segala kesalahan masa lalu orang lain. Apabila orang lain punya kesalahan terhadap kita, ampuni. Apabila orang lain punya kesalahan di masa lalu, kita ampuni. Ya, sahabat. Jadi kita sudah bukan manusia yang sempurna, tapi kita harus bisa mengampuni orang lain. Yang keempat, hidup mereka bukan milik kita. Ingat ya, kita nggak bisa tuh semena-mena menghina, ngata-ngatain orang lain, karena hidup mereka bukan milik kita. Yang paling berhak untuk menilai dan mengatur hidup seseorang adalah masing-masing individu yang menjalaninya. Yang bertanggung jawab atas hidup seseorang adalah dirinya sendiri, sahabat. Bukan orang lain, bukan kita. Bukan orang lain, bukan kita yang berhak bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Ya. Lalu ini biasanya terjadi sama kita, sahabat. Yang terakhir adalah kita tak suka dihakimi. Ya, biasanya orang kalau ngakimin orang atau menghina orang lain tentang masa lalu itu paling hebat tuh, paling kenceng. Tapi dia sendiri lupa akan kesalahan, akan masa lalunya yang penuh dosa juga. Mereka banyak contohnya jangan deket-deket sama orang itu, dia kan narkoba, dulunya mantan narkoba. Lalu jangan bergaul sama dia, baru keluar penjara lu, ntar lu kebobo lagi lu. Terus atau begini, bro, tatonya banyak sekujur tubuh, pasti orang gak bener tuh, pasti orang gak bener. Padahal di Roma 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dalam salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Jadi kadang kita menilai orang lain tuh lupa akan kesalahan diri kita sendiri. Itu biasa tuh, di mana-mana begitu saya lihat. Banyak temen yang menilai, menghakimi orang lain gitu, tapi padahal diri sendirinya mereka juga seperti itu. Jadi jangan pernah menghakimi masa lalu orang lain, karena masa lalu kita pun tidak ingin dihakimi orang lain, karena masa lalu kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Malam ini saya akhiri dengan Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi jelas Tuhan Yesus sudah membimbing kita agar kita memberikan pencerahan, membimbing teman kita yang masa lalunya kurang baik, menasehati, merangkul di dalam sebuah komunitas yang baik, lalu mengajak mereka untuk bertobat. Itulah keinginan Tuhan Yesus bagi kita. Selamat malam sahabat semua. Terima kasih sudah melihat YouTube saya bersama Tuhan setiap hari. Shalom.